Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini. Dan juga berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, subscribe, membagikan channel ini, dan memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai perkiraan tentang market di hari terakhir di minggu ini, Jumat 18 September, yang kami biasa panggil market outlook. Seperti biasa kami memulai market outlook dengan melihat pasar Amerika, di mana pasar Amerika sebenarnya luar biasa ya, dari minus cukup dalam. Akhirnya Dow Jones bisa melawan sampai tinggal hanya minus 0,47% atau minus 130,4 poin ke 27.902. Dan pasar Amerika sendiri memang tadi malam bergerak cukup volatile, dan ini disebabkan karenanya ada masih tidak jelasnya pesan dari garda terdepan urusan vaksin coronavirus, dan juga adanya ketidakpastian mengenai stimulus lanjutan. Sedangkan dua saudaranya yang lain mengalami penurunan yang lebih dalam, yaitu S&P 500 mengalami penurunan 28,5 poin atau 0,84% ke 3357, dan pemimpin penurunan adalah Nasdaq 140,2 poin atau 1,27% ke 10.910 penurunannya. Memang kalau kita lihat tadi malam, Apple dan Microsoft lah yang memimpin penurunan dari Nasdaq. Kemudian kalau kita lihat di bursa Eropa juga sama, bergerak senada, yaitu turun atau negatif, yang dipimpin oleh CIC Prancis yang penurunannya paling banyak 34,9 poin atau 0,69% ke 5.040. Disusul FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 25,6 poin atau 0,47% ke 6.050. Selanjutnya adalah DAX Frankfurt yang mengalami penurunan 47,3 poin atau 0,36% ke 13.208. Kalau kita lihat TLKM atau TLKM NYSE, yakni saham Telkom Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika, mengalami penguatan 1,11% ke 2837. Ini tentu berita baik bagi yang masih pegang Telkom. Dan kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, justru hanya mengalami pelemahan tipis 0,06% ke 18,15. Kembali berita bagus juga buat Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi bergerak mix, di mana WTI oil atau minyak mengalami penguatan tertinggi 1,99% atau 0,8 poin ke 40,96. Kemudian CPO mengalami penguatan 1,87% atau 55 poin ke 2.996. Luar biasa. CPO menang, betul-betul sedang uptrend. Jadi yang pegang saham-saham CPO boleh dilihat atau di keep terus. Sedangkan untuk yang baru mau masuk, ya paling mungkin hanya trading pendek ya, karena CPO sendiri harga di kisaran
hampir 3.000 ini sudah lumayan tinggi, karena menanjaknya juga cukup banyak dari 2.000-an. Kemudian kalau kita lihat batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,78% atau 0,4 poin ke 51,90. Sedangkan batu bara Rotterdam tidak berubah, juga sama 51,90. Dan ini tentu saja harga yang mulai membaik ya untuk batu bara. Dan batu bara kalau mendekati musim dingin harusnya ada perbaikan. Kemudian kalau kita lihat timah mengalami pelemahan 0,88% atau 160 poin ke 18,075. Nikel mengalami pelemahan 0,66% ke 15.107,50. Lalu kita berpindah ke harga emas. Harga emas saat ini berada di 1950,10 atau 928.921 sebagai harga beli dari Antam. Sedangkan harga jualnya ditambah Rp110.000. Kemudian kalau kita lihat hari ini US dollar diperdagangkan di Rp14.816. Dan kita harapkan dan doakan supaya US dollar bisa lebih turun lagi kursnya terhadap rupiah, atau rupiah kita menguat. Dan kita pindah sekarang ke market Asia. Kalau kita melihat market Asia saat ini, indeks Nikkei 225 dibuka menguat tipis 29,570 poin atau 0,13% ke 23.348,939. Namun Dow Jones Index Future yang merah tipis minus 54 poin atau 0,19% ke 27.765 akan cukup mengganggu Nikkei ya, dan juga cukup mengganggu pasar Asia karena Dow Jones Index Future-nya tidak hijau. Kemudian kalau kita lihat DXY atau Dollar Index mengalami pelemahan 0,11% atau 0,1 poin ke 92,870. Lalu bagaimana IHSG? IHSG kalau kita lihat kemarin berhasil menutup gap. Ya, jadi kalau Anda yang penganut technical, penganut teori gap, Anda melihat IHSG berhasil menutup gapnya kemarin. Biasanya katanya kalau sudah menutup gap akan naik ke atas. Tapi apakah benar demikian? Kami berusaha mencoba realistis dengan menaruh posisi 50%. IHSG ada di hijau, hanya 50%. 50%-nya kenapa? Karena tutup gap dan sudah 3 hari berturut-turut merah. Kenapa hanya 50% hijau? Karena kalau kita lihat selain tutup gap dan 3 hari berturut-turut merah itu, memang bursa Asia dan penurunan Eido yang tipis itu juga salah satu yang menyebabkan kami memprediksi hari ini bakalan hijau. Tapi hanya 50%, karena 50%-nya lagi tadi malam bursa Eropa dan bursa Amerika ditutup merah. Dan tekanan jual yang suka terjadi di hari Jumat ya, yang sering orang bilang hari Jumat itu hari TP dan lain sebagainya, tapi itu semua kembali kepada market. Jadi bagaimana nanti market akan bergerak, kita tidak ada yang tahu. Yang pasti segala rekomendasi yang kami berikan akan menjadi sangat baik ketika indeksnya berwarna hijau dan akan menjadi kurang baik ketika indeksnya berwarna merah. Jadi pastikan pantengi terus arah indeks, baik itu daily maupun weekly ataupun monthly-nya, sehingga kita setiap saat mengetahui dengan jelas
arah kemana perdagangan kita. Demikianlah market outlook kita untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.